Shalom anak-anak ibu sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Baiklah, di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu terdahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Medewi Sartika Simamora dari IAKN Tarutun. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan tentang Kristen Ortodoks. Kita memulainya ya. Yang pertama itu pengertian Kristen Ortodoks. Kristen dalam Ortodoks ada ketika adanya selisih paham antara Gereja Alexandria, Gereja Roma, dan Kaisar Konstantin. Akhirnya, pada masa Kaisar Bizantium, Marcellanus, saat itu pada tahun 451, diadakan Maxima Kalkadunia atau disebut dengan Konsili Kalkodonia. Dalam hal ketuhanan 1 abad lebih sebelum Nabi Muhammad. Akhirnya, dari konsili ini menimbulkan pecahnya antara gereja-gereja yang sulit untuk dipersatukan kembali. Yang pengertian kata Kristen dalam Ortodoks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aliran dalam agama Kristen yang berpegang pada Alkitab tanpa kritik. Bisa juga berarti bahwa ajaran dalam Kristen dalam Ortodoks menganut ajaran yang terlebih dahulu yang diambil dari asalnya dan ditafsirkan di dalam tradisi terdahulu. Penganut ajaran ini mempercayai bahwa ajaran lain sejak saat itulah Kristen terbagi menjadi 2. Baiklah anak-anak, di satu sisi berpusat di Roma dan Bizantium. Ajaran ini mengakui bahwa Yesus memiliki 2 sifat, yaitu sebagai Tuhan dan manusia. Ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya agama Kristen dan Katolik. Di sisi lain, berpusat di Alexandria dan Antakia. Ajaran ini berpegang teguh kepada sifat tunggal Yesus. Pengikut ajaran ini tidak sependapat dengan ajaran Kristen yang mengakui sifat Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Mereka dikenal dengan Kristen dalam Ortodoks. Kata Ortodoks berarti mempercayai ajaran agama yang dianggap benar dan asli. Maka dari itu, Kristen Ortodoks berusaha untuk selalu hidup lurus dan selaras dengan apa yang dikehendaki dari kelahiran agamanya. Aliran Kristen dalam Ortodoks terdiri dari beberapa kelompok, yaitu Koptik, Suriah, Armenian, dan Habasah. Ajaran Kristen dalam Ortodoks, anak-anak sekalian, yaitu persamaan ajaran dalam ajaran Kristen, ajaran Ortodoks adalah mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Bapa, dan Roh Kudus sebagai pelindung manusia dari dosa atau sering disebut dengan Tritunggal. Namun, ada beberapa ajaran yang berbeda dari ajaran Kristen, ajaran Ortodoks dengan agama Kristen dan Katolik. Di dalam ajaran Kristen Ortodoks ada beberapa ajaran yang dianggap oleh sebagian besar orang menyimpang dari ajaran Alkitab. Yang pertama itu adalah yaitu hanya memperbolehkan Alkitab ditafsirkan sama dengan tradisi yang lain. Artinya itu adalah bahwa agama Kristen Protestan bersifat fleksibel dan memperoleh adanya pembaharuan dalam ajaran Alkitab sebagian sarana untuk memenuhi kebutuhan zaman yang selalu berubah setiap waktu. Namun, berbeda dengan kalangan Kristen Katolik dan Kristen bentuk Ortodoks yang lebih memperhitungkan harmoni serta penting Alkitab dan tradisi suci. Sementara kalangan Kristen Protestan berfokus pada konsep Alkitab saja. Jadi, perubahan dalam penyampaian Alkitab itu sendiri. Agama Katolik dan Kristen dalam Ortodoks menyalurkan segala pemahaman yang berlaku dan dipakai.
Dan yang kedua itu yaitu mempercayai bahwa Maria memiliki keperawanan yang kekal. Artinya itu bahwa agama Kristen Protestan hanya menganggap bahwa Maria sebagai ibu dari Yesus saja dan tidak ada tindak lanjut. Tindakan dari umat Kristen Protestan yaitu berupa meninggikan dan berdoa kepada Maria. Sedangkan dalam ajaran agama Katolik dan Kristen ajaran Ortodoks menganggap bahwa Maria adalah Yesus yang merupakan putranya, karena dia adalah ibu Yesus. Dengan memohon dan berdoa kepada Maria, dia percaya akan mempercepat terkabulnya suatu permohonan. Maka dari itu, kita mengenal di dalam ajaran agama Katolik dengan doa Salam Bunda Maria. Lalu hidup lurus dan selaras dengan apa yang dikehendaki dari kelahiran agamanya. Aliran Kristen dalam Ortodoks terdiri dari beberapa kelompok, yaitu Koptik, Suriah, Armenian, dan Habasah. Ajaran Kristen dalam Ortodoks, anak-anak sekalian, yaitu persamaan ajaran dalam ajaran Kristen ajaran Ortodoks adalah mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Bapa, dan Roh Kudus sebagai pelindung manusia dari dosa atau sering disebut dengan Tritunggal. Namun, ada beberapa ajaran yang berbeda dari ajaran Kristen ajaran Ortodoks dengan agama Kristen dan Katolik. Di dalam ajaran Kristen Ortodoks ada beberapa ajaran yang dianggap oleh sebagian besar orang menyimpang dari ajaran Alkitab. Yang pertama itu adalah yaitu hanya memperbolehkan Alkitab ditafsirkan sama dengan tradisi yang lain. Artinya itu adalah bahwa agama Kristen Protestan bersifat fleksibel dan memperoleh adanya pembaharuan dalam ajaran Alkitab sebagian sarana untuk memenuhi kebutuhan zaman yang selalu berubah setiap waktu. Namun, berbeda dengan kalangan Kristen Katolik dan Kristen bentuk Ortodoks yang lebih memperhitungkan harmoni serta penting Alkitab dan tradisi suci. Sementara kalangan Kristen Protestan berfokus pada konsep Alkitab saja. Jadi, perubahan dalam penyampaian Alkitab itu sendiri. Agama Katolik dan Kristen dalam Ortodoks menyalurkan segala pemahaman yang berlaku dan dipakai. Dan yang kedua itu yaitu mempercayai bahwa Maria memiliki keperawanan yang kekal. Artinya itu bahwa agama Kristen Protestan hanya menganggap bahwa Maria sebagai ibu dari Yesus saja dan tidak ada tindak lanjut. Tindakan dari umat Kristen Protestan yaitu berupa meninggikan dan berdoa kepada Maria. Sedangkan dalam ajaran agama Katolik dan Kristen ajaran Ortodoks menganggap bahwa Maria adalah Yesus yang merupakan putranya, karena dia adalah ibu Yesus. Dengan memohon dan berdoa kepada Maria, dia percaya akan mempercepat terkabulnya suatu permohonan. Shalom anak-anak ibu semuanya. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Siska Octavia Syanturi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi Kristen Ortodoks. Dalam ajaran Katolik dikenal dengan sebuah ajaran mengenai api penyucian. Apa itu api penyucian? Yaitu suatu proses atau wadah di mana kita disucikan dari segala dosa yang masih dibawa saat kita meninggal dunia. Api penyucian berlaku bagi orang yang sudah mengenal dan percaya akan Tuhan, tetapi masih ada dosa yang dulu pernah dibuatnya dan itu dibawa sampai orang tersebut meninggal dunia sehingga harus dimurnikan terlebih dahulu dalam api penyucian. Selanjutnya, keselamatan yang diperoleh setelah meninggal dunia. Hal ini sering disebut dengan belas kasih Tuhan. Apa itu artinya belas kasih Tuhan? Yaitu bahwa kita awalnya berdosa, telah diberi Allah suatu keselamatan semata-mata karena Tuhan masih mengasihi setiap kita.
Seperti ditulis dalam ayat Alkitab 2 Tawarik 33 ayat 6, nanti kita baca bersama-sama ya. Yang di situ artinya, karena kasih sehingga dia rela melepaskan putranya yaitu Yesus Kristus untuk melakukan penebus dosa atau keselamatan yang diperoleh setelah meninggal atau mati, dan juga melalui penebus dosa selamat di dunia. Selanjutnya ibu akan menjelaskan keselamatan yang bisa hilang. Apabila seorang telah menerima suatu karya keselamatan dan orang tersebut murtad atau berpaling dari ajaran kekristenan, maka jika dia meninggal, dia tidak memperoleh karya keselamatan kembali. Itulah beberapa ajaran yang menyebutkan bahwa keselamatan tidak bisa hilang karena kita orang yang diselamatkan adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Selanjutnya, Kristen Protestan, yaitu mengajarkan bahwa seorang bisa dibaptis saat dia memiliki tanggung jawab dan tindakan yang mengarah pada perbuatan. Maka orang tersebut bisa melaksanakan baptisidi sebagai tanda bahwa dosa yang dilakukan setelah dibaptis akan ditanggung oleh orang tersebut. Kristen Protestan juga menyebutkan bahwa baptisan saat bayi tidak ada di Alkitab. Namun, dari kalangan Katolik dan Kristen, bentuk ajaran Ortodoks memiliki pendapat yang berbeda. Karena apa? Karena baptisan memiliki fungsi membuat seorang menjadi lahir baru dan penghapus dosa tersebut. Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan perbedaan antara Katolik dan Kristen dalam Ortodoks. Yaitu ada perbedaan sedikit antara Katolik dan Kristen dalam Ortodoks, yaitu bahwa agama Katolik membebankan tanggung jawab dan iman dari bayi yang dibaptis tersebut kepada orang tuanya. Sedangkan Kristen, bentuk ajaran Ortodoks, berpendapat bahwa orang tua hanya sebagai wakil iman dan pengantar agar anak tersebut dapat mengenal Injil. Selanjutnya, agama Katolik juga memiliki pandangan yang hampir sama dengan agama Kristen berbentuk ajaran Ortodoks. Bahwa ada beberapa orang yang menganggap agama Kristen Ortodoks adalah agama Katolik. Ternyata walaupun ajaran-ajaran dari Kristen Ortodoks dan Katolik memiliki kemiripan, namun ada beberapa liturgi dan tata cara ibadah yang berbeda seperti pengakuan iman, tata cara ibadah, gedung gereja, dan simbol salib. Mungkin sampai sini saja yang bisa ibu jelaskan. Nanti bisa dibaca bukunya agar lebih paham. Terima kasih. Shalom.